Mau di mana itu? Mau ke utama ya? Oh, sudah. Ini antum pakai ini aja, Ustaz. Enggak, ini ke depan semua. Jadi anak jadi ini sebentar. Nah, nanti tinggal pencet ini ya, maju ke depan. Kalau sudah selesai ngomong, tinggal pencet aja. Jadi nggak capek, nggak perlu. Itu mundur. Kalau ini ke depan. Pencet. Dah, gitu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dinikmati tadi musholihah. Segala puji bagi Allah yang dimana dengan kebaikannya segala kebaikan menjadi sempurna. Alhamdulillah pada sore ini Ustaz Bedowi sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Bapak Ibu sudah menerima notulen kecil di meja masing-masing, itu bisa dipakai buat untuk mencatat terkait dengan manasik umroh yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Bedowi. Karena mengingat waktu kurang lebih sekitar 1 jam lagi, kepada Ustadz waktu dan tempat kami persilakan. Masuk gak? Itu mati Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya dan terus-menerus memberikan nikmatnya kepada kita semua. Dan alhamdulillah di kesempatan yang berbarokah ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa mempelajari ibadah yang insyaallah akan kita laksanakan, yaitu ibadah umroh yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kita untuk kita menunaikan ibadah umroh tersebut sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh kalian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sore yang berbarokah ini insyaallah kumpulnya kita untuk kita mempelajari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Dan tentunya ini adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita sekarang juga berada di bulan Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah umrah yang insyaallah nanti akan Bapak Ibu kerjakan di bulan Syawal setelah kita melakukan ibadah puasa, sesungguhnya ini adalah merupakan sebuah tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita ketika kita di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala kalau menerima ibadah seseorang, Allah Subhanahu wa taala akan berikan taufik untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain setelahnya. Setelah kita melakukan ibadah puasa, kita melakukan ibadah qiraatul Quran, kita melakukan ibadah salatul tarawih, kita melakukan ibadah i'tikaf, mungkin bapak-bapaknya melakukan ibadah tersebut.
Kemudian setelah itu ternyata kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukan ibadah yang besar selanjutnya, yaitu kita melakukan ibadah umrah. Diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertamu ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ini adalah merupakan tanda-tanda kebaikan bagi kita semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka ibadah yang besar ini yang Allah Subhanahu wa taala undang kita untuk kita melakukan ibadah umrah, maka sepantasnya bagi kita semua untuk kita mempelajari tentang ilmunya. Supaya apa? Supaya kita mempersiapkan apa yang harus kita bawa ketika kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mempersiapkan sesuatu yang itu banyak sifatnya dohir. Ya kan? Kita ketika kita mau safar ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala ke Mekah, pasti apa? Yang kita siapkan itu sesuatu yang dohir. Apa itu sesuatu yang dohir? Bajunya disiapkan. Bahkan kita wis ngitung bajunya 1, 2, 3, 4 berapa hari kita di sana sudah kita persiapkan. Begitu pula obat-obatan juga kita siapkan. Obat flu-nya, obat demamnya, obat ini dan lain sebagainya itu pun kita sudah siapkan. Perkara-perkara yang dohir tadi itu biasanya sudah kita siapkan. Cuma biasanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, banyak orang lupa untuk mempersiapkan persiapan batinnya. Banyak orang lupa untuk mempersiapkan ilmunya ketika mau datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang lupa untuk mempersiapkan hatinya untuk seseorang itu mau datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa? Pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala di Mekah nantinya itu bukan hanya sekedar pertemuan dohir Bapak Ibu, tetapi pertemuan kita nanti bersama Allah Subhanahu wa taala itu pertemuan batin kita. Hati kita yang bisa mengagungkan Allah, hati kita yang bisa khusyuk ketika tawaf, hati kita yang bisa membesarkan Allah ketika kita sa'i. Begitu pula apa? Ikhlasnya kita ketika kita melakukan tawaf dan sa'i. Itulah yang paling dibutuhkan ketika apa? Ketika kita mau menjalankan ibadah umrah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, persiapan-persiapan inilah yang harus banyak kita siapkan. Kenapa? Karena kita banyak lalai di dalam persiapan ini. Alhamdulillah, insya Allah masih ada kesempatan kita mempersiapkan hati kita, terutama kita berada di bulan Ramadan. Dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah hati dengan kita membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Kemudian di dalam ibadah kita di bulan Ramadan ini, kita banyak diajari untuk senantiasa ikhlas, diajari untuk senantiasa jujur di dalam ibadah kita. Maka itulah bekal yang akan kita bawa untuk kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala di dalam kita menjalankan ibadah umrah kita nantinya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah umrah ini adalah merupakan ibadah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya di dalam surat Al-Baqarah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita menyempurnakan ibadah haji dan ibadah umrah kita itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, berarti apa? Berarti Allah Subhanahu wa taala senang dengan ibadah ini. Dan ini menunjukkan bahwasanya ibadah umrah itu adalah merupakan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi karena Allah memerintahkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan ibadah umrah ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu pula di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Aisyah, "Ya Rasulullah, hal 'alan nisa'i jihad?" Apakah bagi wanita itu ada jihad? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am 'alaihinnal jihad." Iya, wajib bagi seorang wanita itu jihad. Tapi jihadnya wanita itu apa? Jihadun la qitala fihi, sebuah jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya. Apa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajj wal umrah, yaitu ibadah haji dan umrah.
Dan ini menunjukkan ibadah yang besar bagi seorang wanita. Ketika seseorang wanita melakukan ibadah umrah, maka dia akan mendapatkan pahala jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah umrah ini adalah merupakan perintah dari Allah, pasti di sana apa? Ada keutamaan-keutamaannya. Pasti di sana ada ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Pasti di situ ada pahala yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang-orang yang mereka mau melakukan ibadah umrah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana yang tadi sudah kita sebutkan, pahala ibadah umrah bagi seorang wanita itu apa? Dia akan mendapatkan pahala ibadah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, jihadun la qitala fihi, sebuah jihad yang tidak ada di dalamnya peperangan. Ini adalah merupakan pahala yang besar bagi seorang wanita ketika apa? Ketika seseorang mau melakukan ibadah umrah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang melakukan ibadah umrah, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Antara umrah satu dengan umrah yang lain itu Bapak Ibu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan menghapuskan dosa-dosanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita ini di bulan Ramadan, kita ini adalah merupakan ketemu dengan Syahrul Ghufran, Pak. Kita ketemu dengan bulan yang Allah Subhanahu wa taala itu akan banyak mengampuni hamba-hambanya. Makanya ada kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innalillahi utaqa'u fi kulli lailatin min Ramadan. Allah Subhanahu wa taala itu setiap malamnya di bulan Ramadan, Pak, Bu, itu ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Makanya kesempatan ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan ini, kita minta diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hingga akhirnya kita keluar dari bulan Ramadan termasuk di antara orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ketemu dengan ibadah umrah lagi. Subhanallah. Akhirnya apa? Kita ketemu dengan ibadah umrah, kita melakukan ibadah umrah tersebut, apa pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan? Kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kesempatan kita. Kesempatan kita untuk kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan seorang mukmin, Bapak Ibu. Kemuliaan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu kapan? Ketika diampuni Pak dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ketika kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan hari yang paling istimewa bagi kita. Makanya kalau Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pernah dengar cerita Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik itu pernah bertobat kepada Allah dan minta ampun kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surat Taubah, laqad taballahu, kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa 'ala thalathatil ladzina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi tsumma taba 'alaihim liyatubu. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang 3 orang yang diampuni dosanya sama Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa Ka'ab bin Malik dan diterima tobatnya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ka'ab bin Malik, ini adalah merupakan hari yang paling baik bagimu semenjak apa? Semenjak engkau dilahirkan dari rahim ibumu, ini adalah merupakan hari terbaik. Kapan? Ketika tobatnya diterima sama Allah dan ketika dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, mereka itu sudah berjuang hebat Bapak Ibu. Mereka sudah berjuang di jalan Allah, mereka mengeluarkan hartanya untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka melalui perjalanan-perjalanan itu semua, perang Uhud, perang Khandaq, perang Ahzab dan perang-perang yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat apa? Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladziina tabauhu fi sa'atil usra mim ba'di ma kada yazigu qulubu fariqim minhum tsumma taba 'alaihim. Allah mengumumkan tentang apa?
tentang diampuninya dosa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang diampuni dosa-dosa orang Muhajir dan orang-orang Ansor, itu pengumuman setelah kapan? Setelah mereka berjuang di jalan Allah, setelah mereka beribadah, setelah mereka melakukan ketaatan kepada Allah. Itu hari yang paling istimewa bagi siapa? Bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Makanya ketika kita ketemu dengan bulan Ramadan dan ini adalah merupakan bulan ampunan, kemudian setelah itu nggak lama kita bertemu dengan ibadah umroh dan itu kesempatan kita untuk kita mendapatkan ampunan lagi, ketahuilah bahwasanya hari-hari itu adalah merupakan hari-hari yang terbaik buat kita, Bapak Ibu. Makanya ini adalah merupakan sebuah kenikmatan yang besar. Ketika kita dipilih sama Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk kita bisa melakukan ibadah umroh. Setelah kita bertemu dengan musim kebaikan, kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah yang besar. Maka ini adalah merupakan pahala bagi orang yang mereka melakukan ibadah umroh. Begitu pula orang yang melakukan ibadah umroh, keutamaannya mereka akan dihapuskan kemiskinan darinya, Pak, Bu. Orang yang melakukan ibadah umroh, meskipun dia mengeluarkan hartanya, orang yang melakukan ibadah haji, meskipun dia mengeluarkan hartanya untuk melakukan ibadah haji dan umrah tersebut, subhanallah, tidak ada ceritanya orang fakir karena gara-gara uang haji dan umrah. Tidak ada ceritanya. Justru malah apa? Orang yang dia melakukan ibadah haji justru malah diberi kemudahan rezeki sama Allah. Orang yang setelah melakukan ibadah umrah justru malah dilapangkan sama Allah rezekinya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan di dalam hadisnya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tabi'u bainal haji wal umrah, fa innaha yanfiyanil faqra wad dunuba. Ikutilah haji dan umrah. Karena apa? Karena sesungguhnya haji dan umrah itu menghapuskan yang namanya kefakiran, Pak, Bu. Orang kalau dia mengeluarkan hartanya untuk melakukan ibadah haji, orang mengeluarkan hartanya untuk melakukan ibadah umrah, subhanallah, diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan gantinya sama Allah Subhanahu wa taala dengan yang berlipat-lipat. Dimudahkan rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang melakukan ibadah haji dan umrah, keutamaannya apa? Mereka itu adalah merupakan tamu-tamu Allah, Bapak Ibu. Kita itu akan menjadi tamunya rajanya di raja. Kita itu akan menjadi tamunya zat yang memiliki alam semesta ini, Bapak Ibu. Kita itu tamu istimewa. Dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, dan ini harus kita sadarkan terhadap diri kita. Sehingga apa? Perjalanan ibadah umroh kita itu bukan perjalanan yang biasa. Ini adalah merupakan perjalanan iman. Ini adalah merupakan perjalanan orang yang ketemu dengan zat yang dicintainya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, suami istri saling mencintai, pengen ketemu. Gimana rasanya, Pak, Bu? Disiapkan kan? Semuanya disiapkan. Apalagi kalau suaminya mau datang, Bu, mau ketemu ini sama suami saya mau ketemu dengan istri saya. Subhanallah, semuanya dipersiapkan, makanannya disiapkan, semuanya disiapkan, ininya disiapkan. Kenapa? Pengen ketemu dengan orang yang dicintai. Loh, Allah Subhanahu wa taala itu zat yang harus lebih kita cintai dari istri kita, dari suami kita, dari orang tua kita, bahkan harus lebih kita cintai dari diri kita. Dan kita mau menjadi tamunya. Kita mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya apa? Wah, kebahagiaan yang begitu luar biasa di dalam hati kita. Saya mau ketemu sama Allah, zat yang betul-betul kita cintai. Zat yang selama ini baik sama kita. Kita dikasih hidup, kita dikasih rizki, kita dikasih sehat, kita dikasih kemudahan, kita dikasih anggota yang begitu lengkap seperti ini. Kita lagi diundang sama Allah Subhanahu wa taala. Harusnya seperti apa? Gembira, Pak, Bu. Harusnya apa? Kita mempersiapkan hati kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadisnya, wafdullahi thalatha. Tamunya Allah Subhanahu wa taala itu ada 3. Siapa mereka? Al-ghazi fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua siapa? Al-haju, orang yang berangkat ibadah haji, dan yang ketiga al-mu'tamir, orang yang dia melakukan ibadah umrah. Kalau mereka menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza da'ahum fa'ajabuh. Kalau mereka berdoa,
Mereka akan dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita menjadi tamunya Allah, berangkat dari rumah kita dalam keadaan safar, minta banyak sama Allah. Ya Allah, saya minta kebaikan dunia akhirat, ditetapkan iman, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, kasih rizki yang berkah, yang halal, dicukupkan dengan yang halal. Dikasih keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak yang soleh dan solehah. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita itu keluar dari rumah untuk berangkat umroh, kita itu tamunya Allah. Baru keluar dari rumah saja, kita itu sudah mau menjadi tamunya Allah. Yang kata Rasulullah, kalau mereka berdoa, ajabuh, dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka minta sama Allah Subhanahu wa taala, fa'atahum, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang mereka minta. Maka kesempatan Pak Bu, kesempatan kita ketika kita berangkat melakukan ibadah umroh ini bukan hanya bukan hanya sekedar perjalanan jalan-jalan tamasya, bukan. Tapi ini adalah merupakan perjalanan hebat, perjalanan iman, perjalanan orang-orang yang diundang sama Allah Subhanahu wa taala, delegasi khusus. Oh, kita subhanallah, kalau kita diundang sama Pak Presiden saja, gimana kita bangganya? Kita akan menjadi orang yang bangga. Kita sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, sudah dipersiapkan, kita diundang tanggal sekian dan tanggal sekian, kita diundang sama Pak Presiden. Bajunya kita siapkan, ya kan? Kemudian sikap kita juga kita siapkan. Itu diundang presiden. Ini diundang sama raja di raja. Diundang sama pemilik alam semesta ini, Bapak Ibu. Maka apa? Ini yang harus betul-betul kita siapkan. Kemudian termasuk di antara keutamaan ibadah haji dan umrah yang insya Allah akan kita lakukan di bulan Syawal nanti, maka orang yang dia berangkat ibadah haji dan ibadah umrah, kemudian dia ketemu dengan omniyatuh, ketemu dengan ajalnya. Ketika dia berangkat dari rumah, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, diberi umur panjang. Tapi kalau seandainya seseorang itu berangkat dan ketemu dengan ajalnya di perjalanan tersebut, maka apa? Subhanallah, sampai hari kiamat dia dikasih pahala apa? Ibadah umroh. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kharaja mu'tamiran famata." Barang siapa yang dia keluar dalam keadaan umrah, kemudian dia meninggal, kutibalahu ajru mu'tamir ila yaumil qiyamah. Dicatat pahala ibadah umrah sampai hari kiamat. Ini pahala yang besar. Pahala yang begitu besar. Begitu pula termasuk di antara keutamaan ibadah umrah yang harus ada di dalam hati kita supaya kita semakin apa? Semakin rindu, semakin kita semangat untuk melakukan ibadah umrah ini, yaitu apa? Perjuangan kita Bapak Ibu itu akan dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar kita mengeluarkan perjuangan kita, capek kita, harta yang kita keluarkan, itu akan dibalas sama Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Inna ajraki ala qadri nasabiki." Sesungguhnya pahalamu wahai Aisyah itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan kadar capekmu, sesuai dengan kadar beratmu di dalam perjalanan tersebut. Semakin kita mengeluarkan harta kita untuk melakukan ibadah umroh ini, kita keluarkan, ya disitulah pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Capeknya kita datang, kemudian kita melakukan ibadah umroh, kita tawaf capek, sa'i capek, nggak mudah Bapak Ibu. Ini karena apa? Ini adalah merupakan ibadah badan. Tawaf harus 7 kali, belum lagi umpek-umpekan, rame dan lain sebagainya. Kita harus menahan sabarnya kita. Belum lagi sa'i dari sofa ke marwah, marwah ke sofa. Perjalanan bukan perjalanan yang gampang. Kenapa? Sikil itu bisa pegel-pegel, ya kan? Butuh counterpan, butuh apa dan lain sebagainya. Tapi apa? Sebesar berapa kita capek, disitulah kita akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita capek, ya pahalanya akan semakin besar. Semakin kita sabar menahan untuk kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sebesar itu pula kita akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita apa? Menjadikan kita semakin semangat untuk melakukan ibadah umroh. Kenapa? Pahalanya besar. Pahalanya begitu besar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Karena kita mau melakukan ibadah yang besar ini, yang pahalanya begitu besar, ada hal yang harus betul-betul kita perhatikan. Apa hal yang harus betul-betul kita perhatikan? Yang pertama, Bapak Ibu, yaitu apa? Ibadah yang kita lakukan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk senantiasa kita ikhlas. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita itu tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali untuk apa? Untuk mengikhlaskan seluruh perkara agama ini untuk Allah. Kita beribadah kepada Allah disuruh untuk ikhlas. Dan Allah mengkhususkan ibadah umroh ini, apa kata Allah? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh ini untuk Allah. Kenapa kok dikhususkan sama Allah penyebutannya untuk Allah? Karena ibadah umroh ini, Pak, Bu, ini ibadah dohir, gampang untuk dilihat sama orang lain. Si Pak Fulan itu berangkat ibadah umroh. Hebat ya, keluarga si Fulan itu apa? Sak keluarga berangkat ibadah umroh. Gampang apa? Gampang dilihat oleh orang, gampang didengar oleh orang. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita, ketika kita bertalbiyah, Rasulullah ingatkan, ketika kita mengucapkan niat ihram, labbaik Allahumma umratan la riya'a fiha wala sum'ata. Gak ada riya, gak pengen dilihat oleh orang, dan gak pengen juga didengar oleh orang. Ini harus kita kuatkan di dalam hati kita. Kenapa? Karena setan, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setan itu selalu mengganggu hati kita, Bapak Ibu. Setan itu selalu mengganggu ikhlas kita. Coba kalau Bapak Ibu gak percaya, pernah Bapak Ibu diketak sama setan, Pak Bu? Tahu diketak, Pak? Pernah Bapak Ibu dijewer sama setan, pernah, Pak? Hah? Ibu-ibu ada yang pernah dijewer sama setan? Gak pernah kan? Kenapa? Setan itu gak pernah ganggu dohir kita, Bapak Ibu. Setan itu gak pernah jewer, gak pernah nyelentik, ya kan? Gak pernah nyubit kita, gak pernah. Tapi yang selalu diganggu sama setan itu apa? Hati. Makanya setan itu perampok. Setan itu perampok hati kita, Bapak Ibu. Di dalam perjalanan ibadah kita, setan itu begitu mudahnya merampok hati kita. Awalnya kita ikhlas, kadang dirampok sama setan. Dirampok sebentar, dijadikan kita gak ikhlas. Kenapa? Itu loh, si tetanggamu melihat kamu berangkat umroh. Tetanggamu itu loh, dengar kalau kamu melakukan ibadah umroh, coba posting, coba ini dan lain sebagainya. Dirampok di dalam perjalanan kita itu menuju Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada perampok, Pak. Cuma kita banyak gak sadarnya. Kita itu sadar kapan? Kalau harta kita yang dirampok, ya kan? Kalau motor kita dibegal, baru kita sadar, saya dibegal, saya dirampok. Harta kita dirampok, baru kita sadar. Tapi kalau hati kita yang dirampok sama setan, jarang orang sadar, Bapak Ibu. Padahal apa? Di dalam perjalanan ibadah kita, setan itu selalu ngincer kita. Kapan waktunya bisa merampok hati kita agar tidak bisa menjadi orang yang ikhlas. Makanya ini harus waspada. Kalau kita tahu bahwasanya perampok ini terus mengintai kita, perampok itu terus melihat kita, dan kita nggak pernah ngelihat perampok tersebut. Kalau perampoknya kelihatan, enak kan Bapak Ibu? Ada perampok kelihatan kabur kita. Tapi ternyata apa? Perampoknya nggak kelihatan, setan. Dan setan itu selalu mengincar hati kita. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang yang ikhlas. Supaya kita tidak menjadi orang yang jujur di dalam ibadah kita. Supaya kita tidak menjadi orang yang khusyuk di dalam ibadah kita. Coba Bapak Ibu, sering kan Bapak Ibu dirampok hatinya ketika sholat? Sering banget. Kita sholat Allahu Akbar awalnya khusyuk, ya kan? Tiba-tiba apa? Mikiri, belonjoanku itu loh, kelupaan, ya kan? Kerjaanku seperti ini terus ada urusan ini, ada urusan ini. Loh, kita di dalam perjalanan ibadah saja, di tengah-tengah dirampok sama setan. Hati kita dirampok, lupa sama Allah, lupa khusyuk, lupa ikhlas, lupa jujur. Tapi apa? Kita ngerasa tenang, kita ngerasa aman, padahal apa? Hati kita lagi dirampok sama Allah, sama setan. Oleh karena itu, ikhlas ini yang harus betul-betul kita kita terus kuatkan di dalam perjalanan kita. Terus Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kira-kira untuk menjadi orang yang ikhlas itu gampang nggak Bapak Ibu? Nggak mudah. Nabi Yusuf itu Bapak Ibu dipuji sama Allah untuk menjadi orang yang ikhlas. Nabi Yusuf itu dipuji sama Allah.
Dia adalah orang yang ikhlas. Perjalanan Nabi Yusuf untuk menjadi orang yang ikhlas itu kapan? Sejak kecil dibuang sama keluarganya, sama saudaranya, kemudian diperjualbelikan jadi budak, kemudian apa? Difitnah, masuk penjara. Itu perjalanan yang dari kecil sampai dewasa, sampai diangkat menjadi Perdana Menteri, kemudian ketemu sama saudara-saudaranya, dia bisa memaafkan. Itu perjalanan yang begitu panjang untuk menjadikan Nabi Yusuf itu menjadi orang yang ikhlas. Makanya kalau kita mau melakukan ibadah umroh, berapa hari lagi? Berapa hari lagi Pak kita Pak? Kurang lebih sebulan ya kan? Gak sampai sebulan. Subhanallah, kita harus mempersiapkan ikhlas kita ini. Hati kita harus kita tata betul-betul. Bagaimana caranya? Caranya ada dua. Cara agar orang itu bisa menjadi orang ikhlas Pak, itu ada dua. Yang pertama, harus banyak kenal sama Allah. Kenal namanya, kenal sifatnya, kenal perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian yang kedua, harus kenal terhadap diri sendiri Pak. Harus kenal terhadap diri sendiri. Kita itu banyak lupa sama diri kita Pak. Makanya kalau saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, saya tanya pembantu yang sukses, insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu punya pembantu di rumah, ya kan? Saya tanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, Pak, Bu, pembantu yang sukses itu pembantu yang seperti apa? Hah? Pembantu yang rajin, ya kan? Ada pembantu yang sukses, pembantu yang seperti apa Bapak Ibu? Yang taat. Ada yang lain? Jujur. Ada yang lain? Amanah. Ya kan? Ada yang lain Pak Bu? Pembantu yang sukses itu, ya kan? Dia adalah pembantu yang tahu kalau dirinya pembantu. Pembantu yang tahu kalau dirinya pembantu, itu pembantu yang sukses. Meskipun dia jujur, amanah, tapi dia nggak tahu kalau dirinya pembantu. Dikongkon, disuruh sama bapak atau ibu, Bu, tolong belikan sayuran ke pasar. Subhanallah, dia lupa kalau dirinya pembantu. Ibu saja yang beli. Kira sukses enggak? Ya nggak sukses, meskipun dia amanah, dia jujur, tapi lupa kalau dirinya pembantu. Berarti apa? Ya nggak sukses dia jadi pembantu, dipecat. Kan seperti itu. Makanya apa? Pembantu yang sukses itu pembantu yang tahu kalau dirinya pembantu. Dan hamba yang sukses yang tahu kalau dirinya hamba. Kita itu banyak lupa Bapak Ibu. Kalau diri kita itu adalah seorang hamba Allah yang diperintah sama Allah. Kita itu adalah seorang hamba Allah yang dilarang sama Allah. Cuma kadang kita lupa kalau diri kita itu hamba. Kita banyak ingatnya atau banyak lupanya? Wah, kita banyak lupanya Pak. Makanya kalau disuruh sholat, jawabannya apa? Engko, nanti, ya kan? Kita undur. Kon ngaji, engko ya Allah. Kon sholat taraweh, ngantuk ya Allah. Coba kira-kira ada pembantu yang seperti itu kemajikannya, disuruh, engko bengi aja lah Bu, gitu. Oh, disuruhnya sekarang terus dia ngomongnya apa? Nanti, gak usah lama-lama, dipecat ini pembantu ini Bu. Gak sukses dia jadi pembantu, udah pergi kamu juga gak usah jadi pembantu. Kenapa? Dia lupa kalau dirinya pembantu. Loh, kita itu untuk menjadi orang yang kuat di dalam perjalanan kita dalam beribadah umroh ini, kita harus kenal kalau diri kita itu hamba. Makanya meskipun maaf Bapak Ibu, meskipun kita nanti, ya kan, kita berada di hotel bintang 5 atau hotel bintang 4, ya kan, jangan lupa kalau diri kita itu datang ke rumahnya Allah itu lagi jadi hamba. Dan gak pernah lepas kita jadi diri kita dari seorang hamba. Sehingga kita betul-betul ketemu sama Allah di dalam perjalanan kita ketika kita apa? Ketika kita di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang yang dia berangkat melakukan ibadah umroh, tapi apa? Tapi di sana gak jadi hamba. Justru malah apa? Ya Allah, angkuhnya didatangkan. Justru malah sombongnya datang. Kenapa? Mau aku tinggal di bintang 5, Fairmont, Raffles dan lain sebagainya. Akhirnya sulit untuk tawadhu. Sulit untuk merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disuruh tawaf, kesempatan untuk tawaf. Karena apa? Karena dia capek Ustaz. Akhirnya gak bisa merendahkan diri, gak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan maksimal. Kenapa? Karena dia lupa kalau dirinya adalah seorang hamba. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
perjalanan kita yang harus kita kuatkan di dalam perjalanan umroh nanti kita ini, yang ini adalah merupakan perjalanan iman, kuatkan kenal kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, kuatkan pengenalan kita, kenal terhadap diri kita, Pak, kalau kita itu adalah seorang hamba, supaya kita menjadi hamba yang sukses. Ini perjalanan kita, supaya kita menjadi seorang hamba yang sukses, yang nantinya diampuni dosa-dosanya oleh Allah, yang nantinya kita akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang harus kita siapkan, kalau tadi yang pertama ikhlas, dan kita sudah mempelajari bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang ikhlas. Kemudian yang kedua, kita harus mengikuti sunnah Rasulullah SAW di dalam melakukan ibadah umroh kita. Kenapa? Rasulullah SAW telah mengatakan di dalam sebuah hadisnya. Apa kata Rasulullah? Khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku cara ibadah umroh dan haji kalian. Makanya Rasulullah SAW ketika mau melakukan ibadah umroh, para sahabat diajak. Ketika Rasulullah mau melakukan ibadah haji, para sahabat yang ada di Yaman, yang ada di Syam, yang ada di tempat-tempat lain disuruh datang. Untuk apa? Untuk menyaksikan bagaimana Rasulullah SAW melakukan ibadah tersebut. Disuruh melihat bagaimana Rasulullah SAW melakukan ibadah haji dan ibadah umroh. Dan kita nggak bisa melakukan ibadah haji dan umroh kecuali apa? Kecuali sesuatu itu diajarkan oleh Rasulullah. Kenapa? Rasulullah SAW, Allah menurunkan ayat perintah untuk umroh itu cuma secara global. Atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umroh kalian untuk Allah. Siapa yang memberikan contoh? Siapa yang ngajari? Siapa yang tahu rukunnya? Itu ya Rasulullah SAW yang mengajarkannya. Makanya apa? Kita harus betul-betul apa? Mengikuti sunnah Rasulullah SAW di dalam apa? Di dalam kita melakukan ibadah umroh ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang ibadah umroh, pahalanya yang begitu besar, ya kan? Kemudian keutamaan-keutamanya banyak, dan ternyata ini adalah merupakan ibadah yang luar biasa yang Allah undang kita untuk melakukan ibadah tersebut. Maka kita harus mempelajari tentang ibadah umroh ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ibadah umroh rukunnya sebenarnya hanya ada 3 saja, nggak banyak. Rukunnya hanya ada 3. Apa saja? Yang pertama berihram. Yang pertama berihram. Kemudian yang kedua tawaf umroh. Orang melakukan tawaf umroh itu adalah merupakan rukun dari ibadah umroh. Kemudian yang ketiga apa? Sa'i. Ini adalah merupakan rukun dari apa? Rukun ibadah umroh. Rukunnya cuma ada 3 saja, yaitu dia masuk dalam niat ihram. Kemudian yang kedua dia tawaf. Kemudian yang ketiga apa? Dia sa'i. Loh Ustaz, tahallul itu apa hukumnya? Tahallul itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Terus apa bedanya rukun sama wajib? Kalau rukun gak boleh sama sekali ditinggalkan. Kalau ditinggalkan kita harus mendatangkannya. Kalau wajib, kalau seseorang dia nggak melakukannya, maka dia bayar dam. Kalau bahasa kita bayar dam, bayar denda. Itu bedanya antara rukun sama wajib. Makanya kalau melakukan rukun-rukun umrah, itu rukun umrah itu ada 3, yaitu berihram, kemudian yang kedua tawaf, kemudian yang ketiga sa'i. Kita bahas satu persatu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihram ini adalah merupakan sebuah rukun dengan kita mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Dan insyaallah nanti karena kita mikotnya dari Madinah, maka insyaallah nanti kita melakukan dan mengucapkan labbaik Allahumma umratan tersebut dari mikot ahlil Madinah, yaitu Abyar Ali. Kalau nama dahulu Dzul Hulaifah. Nah, ada jamaah yang privat itu langsung ke Mekah. Sehingga apa? Mikotnya di mana? Mikotnya nanti di atas pesawat. Nanti di atas pesawat biasanya 1 jam sebelum sejajar dengan mikot, pihak maskapai akan memberikan kabar bahwasanya apa? Untuk siap-siap dan insya Allah 1 jam lagi akan melewati mikot. Sehingga sudah siap-siap dari
dari atas pesawat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melakukan rukun yang pertama yaitu ihram, di sana ada sunnah-sunnah yang harus kita kerjakan. Apa sunnah-sunnahnya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu juga dipraktekkan oleh para sahabat? Maka apa? Disunnahkan kita untuk mandi wajib. Bersih-bersih Bapak Ibu. Kita mandi seperti halnya mandi yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimulai dengan wudu, kemudian apa? Membasuhi kepala, kemudian dimulai dari sebelah kanan, sebelah kiri, kemudian mengguyur seluruh badan kita, mandi, yaitu mandi wajib. Disunahkan kita untuk mandi. Bersih-bersih. Kemudian disunahkan kita untuk memotong kuku, menipiskan kumis kita bagi bapak-bapaknya. Kemudian disunahkan untuk mencukur bulu ketiak, disunahkan untuk mencukur bulu-bulu yang disunahkan untuk dicukur, gitu kan? Ini adalah merupakan sunnah. Jadi nanti ketika kita mau melakukan ibadah umroh ini, bapak-bapaknya nanti ketika berada di Madinah, maka apa? Maka dia melakukan mandi di Madinah, kemudian apa? Cukur potong kukunya, kemudian kumisnya dipotong, kemudian rambut-rambut yang disunahkan untuk dipotong yang dipotong. Yang mikotnya nanti dari atas pesawat, berarti mandinya di mana? Mandinya dari Indonesia, dari rumah. Sudah mandi, sudah bersih-bersih, kemudian sudah apa? Sudah potong kuku, kemudian dia apa? Kemudian dia pakai pakaian bebas terlebih dahulu, kemudian baru setelah itu nanti ketika mikot baru apa? Mulai melakukan ihramnya. Kemudian disunahkan bagi laki-laki untuk apa? Untuk memakai minyak wangi. Tapi di mana pakai minyak wanginya? Disunahkan pakai minyak wangi itu di badannya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah itu pakai za'faron sampai di tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengalir za'faronnya. Sampai mengalir. Jadi di tubuh Rasulullah itu diberi apa? Diberi parfum. Begitu pula kita. Kita laki-laki pakai parfum di tubuh kita. Terus Ustaz, kalau kain ihramnya nempel, kemudian wangi kain ihramnya, tidak apa-apa. Kalau nempel dari tubuh kita dan wangi dari tubuh kita, itu tidak mengapa. Bukan disengaja kain ihramnya dikasih parfum, maka nggak boleh. Itu nggak boleh. Tapi kalau kain ihramnya nempel dengan wangi-wangian yang ada sudah di tubuh kita, dan kain ihramnya juga menjadi wangi, maka itu tidak mengapa. Dan bagi ibu-ibunya nggak perlu pakai minyak wangi. Kenapa? Karena memang nggak ada sunnahnya bagi ibu-ibunya itu pakai minyak wangi. Kalau mau pakai deodoran nggak apa-apa, pakai deodoran. Kenapa? Yang penting wanginya nggak sampai keluar ketika ada laki-laki lewat, nggak tercium bau aroma wangi dari wanita tersebut. Kemudian setelah itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang membuka seluruh pakaiannya, yang laki-laki. Ya, yang laki-laki dibuka seluruh pakaiannya, celana dalamnya, kaos dalamnya, kemudian memakai kain ihram, yaitu bagian bawah dan bagian atas. Kemudian bagi ibu-ibunya disunnahkan untuk memakai pakaian-pakaian yang syar'i, yang menutup aurat, yang tidak ketat, yang tidak terawang, ya kan? Harus putih Ustaz, tidak harus putih. Yang jelas apa? Yang menutup aurat, tidak terawang, kemudian apa? Kemudian nggak tipis, juga nggak ketat. Ini yang dipakai oleh ibu-ibunya. Kemudian ditutup kaos kakinya karena adalah aurat. Kemudian setelah itu apa? Sesampainya di mikot, maka apa? Maka seseorang mulai berniat dengan niat ihram dengan mengucapkan apa? Labbaik Allahumma umratan, Allahumma hadihi umratan la riya'a fiha wala sum'ata. Atau seseorang bisa mengucapkan labbaik Allahumma umratan la riya'a fiha wala sum'ata. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu ya Allah dalam keadaan melakukan ibadah umrah, yang ibadah umrah ini gak riya, gak pengen dilihat orang, gak juga pengen didengar oleh orang. Maka ini yang harus kita ucapkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah setelah kita mengucapkan labbaik Allahumma umratan ini, berarti kita sudah masuk ke dalam nusuk umroh. Kalau kita sudah masuk ke dalam nusuk umroh, berarti di situ sudah berlaku larangan-larangan ihram. Apa larangan-larangan ihram? Larangan-larangan ihram yaitu apa? Ketika seseorang itu sudah mengucapkan labbaik Allahumma umratan, gak boleh nyukur rambut, gak boleh potong kuku, gak boleh pakai minyak wangi, gak boleh laki-laki itu pakai penutup kepala, mau peci, mau apa dan lain sebagainya gak boleh. Ini harus dibuka.
Nggak boleh juga laki-laki pakai celana dalam. Ini larangan ihram. Ya kan? Kemudian nggak boleh pakai parfum. Nggak boleh pakai minyak wangi. Ini nggak boleh. Kalau seumpamanya nanti di kendaraan dingin, kemudian yang laki-laki kerukupan, tahu kerukupan ya Bapak Ibu? Nah, ditutup seperti ini pakai kain ihram, itu juga nggak boleh. Kenapa? Karena kepalanya harus terbuka. Ini larangan-larangan ihram. Nggak boleh apa? Memburu hewan, ya kan? Ada burung dara, kemudian diburu, nggak boleh. Jadi nggak boleh memburu, nggak boleh pakai minyak wangi, kemudian nggak boleh mencukur rambut, kemudian potong kuku, ini nggak boleh. Bagi ibu-ibunya dibuka penutup wajahnya, yang pakai cadar maka apa dibuka, nggak boleh pakai niqab. Kemudian tangannya juga terbuka. Jadi yang terbuka bagi wanita yaitu apa? Wajah dan bagian telapak tangannya. Kemudian apa? Gak boleh juga apa? Berhubungan suami istri. Baik itu apa? Pendahuluannya atau intinya itu juga nggak boleh berhubungan suami dan istri. Gak boleh juga seseorang ketika dia sudah mengucapkan labbaik Allahumma umratan, kemudian melakukan apa? Akad nikah. Akad nikah ini juga nggak boleh. Ini larangan ihram. Nah, yang dibolehkan ketika seseorang itu berihram kemudian masih dibolehkan apa? Dibolehkan makan Bapak Ibu. Bukan berarti terus kita ketika labbaik Allahumma umratan poso, ya enggak. Dikasih makanan nanti di tengah jalan, ya kan? Ya dimakan, kasih snack dimakan, kasih minum ya diminum, ya kan? Boleh pakai jam tangan, boleh pakai headset, boleh pakai cincin, sandal. Ini boleh pakai kacamata, boleh pakai ikat pinggang, itu juga boleh. Pakai tas boleh Ustaz? Boleh. Ini adalah sesuatu yang dibolehkan. Begitu pula apa? Mencuci pakaian ihram. Ketika nanti sampai Mekah, kita mau mandi, boleh, tapi nggak boleh pakai sabun yang wangi. Ganti baju Ustaz, boleh. Seumpamanya ibu-ibunya, ya kan, perjalanan dari Madinah ke Mekah atau dari Indonesia ke Mekah, kemudian apa? Nyampe hotel ganti baju, boleh, nggak mengapa. Tidak mengapa. Kemudian rambutnya rontok nggak sengaja, nggak masalah. Tidak mengapa. Ini yang dibolehkan. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah berihram, apa yang harus kita banyak ucapkan? Kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak bertalbiyah. Dengan kita mengucapkan apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak-bapaknya disunahkan untuk mengeraskan suaranya. Ibu-ibunya cukup didengar sendiri. Dan kita harus pahami Bapak Ibu, talbiyah ini sebenarnya apa sih maknanya? Supaya apa? Supaya kita itu bisa merenungi. Para sahabat dulu ketika bertalbiyah nangis. Kenapa? Mereka datang kepada Allah Subhanahu wa taala itu membawa hati. Hatinya sudah mengagungkan Allah, membesarkan Allah, khusyuk. Dan ketika mereka mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku terima seruanmu ya Allah, labbaik labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku terima panggilanmu ya Allah, dan aku terima panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik, ya Allah, aku terima panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Diingatkan kita ketika kita bertalbiyah untuk senantiasa ikhlas. Dalam bertalbiyah saja kita diingatkan untuk ikhlas, Pak. Gak ada sekutu. Betul-betul ibadah yang saya lakukan ini murni mengharap pahala dari Allah, murni mengharap wajah Allah, murni mengharap surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, kita puji Allah. Kata Rasulullah, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Ya Allah, segala bentuk pujian, segala bentuk kenikmatan itu adalah milikmu. Bagaimana enggak Bapak Ibu? Bagaimana kita enggak memuji Allah ketika kita melakukan ibadah umrah ini? Yang gerakkan hati Bapak Ibu untuk berangkat ibadah umroh siapa? Allah. Yang ngasih rizki siapa? Allah. Yang ngasih kesehatan siapa? Allah. Yang ngasih kesempatan siapa? Allah. Ketika bapak dan ibu melakukan ibadah umroh, yang ngasih ganjaran siapa? Allah. Loh, kok semuanya Allah? Kalau semuanya Allah Subhanahu wa taala, makanya apa? Pantas kita puji Allah. Bukan kita muji diri kita.
Makanya kalau kita bisa melakukan berangkat ibadah umroh ini, maaf Bapak Ibu, bukan kita yang hebat, bukan kita yang luar biasa, enggak. Tapi apa? Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang maha baik. Kenapa? Karena Allah memilih kita. Allah yang milih kita itu Allah. Yang beri taufik itu Allah. Yang beri kemudahan Allah. Kenapa? Kalau seseorang punya uang, betapa banyak orang punya uang, tapi nggak digerakkan hatinya. Ya nggak daftar, nggak berangkat umroh. Ada orang yang subhanallah digerakkan hatinya, tapi nggak punya uang, ya nggak berangkat. Ya kan? Ada orang subhanallah, dia pengen umroh, punya uang, tapi apa? Sakit, nggak berangkat juga. Makanya ketika Allah yang menggerakkan, Allah yang ngasih harta, Allah yang ngasih sehat. Ada orang dia sehat, harta ada, keinginan ada, tapi ternyata apa? Nggak kasih kesempatan, sibuk terus kerjaan nih, nggak pernah dapat cuti. Ya nggak berangkat umroh. Makanya apa? Semuanya Allah Subhanahu wa taala yang ngatur Bapak Ibu, Allah yang gerakkan, Allah yang ngasih harta, Allah yang ngasih sehat, Allah Subhanahu wa taala yang ngasih kesempatan. Subhanallah, kita berangkat sama Allah, kita dikasih ganjaran sama Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa, ya kan? Kemudian kefakiran kita dihapus sama Allah, diganti sama Allah dengan yang lebih baik. Kurang baik apa Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Begitu luar biasa Allah baik kepada kita. Makanya apa? Pantes lisan kita itu Pak harus muji Allah. Makanya kita puji Allah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Kerajaan ini milik Allah. Karena Allah itu begitu luar biasa Pak. Ada satu zikirnya Rasulullah itu yang sebenarnya bikin hati kita itu apa ya Pak ya? Terenyuh Pak. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika memuji Allah, la uhsi tanaan alaika anta kama atnaita ala nafsik. Ya Allah, lisanku ini tidak cukup muji Engkau ya Allah. Padahal Rasulullah gimana kalau muji Allah? Tapi Rasulullah mengatakan apa? La uhsi tanaan alaika, lisanku ya Allah tidak cukup untuk memujimu. Anta kama atnaita ala nafsik. Engkau adalah zat yang berhak untuk memuji dirimu sendiri. Meskipun kita Pak 24 jam kita puji Allah, tidak cukup lisan kita ini untuk puji Allah. Tidak sampai. Allah jauh lebih terpuji, Allah jauh lebih agung, Allah jauh lebih besar, Allah jauh lebih luar biasa. Itu kalau muji Allah 24 jam. Bagaimana dengan lisan kita yang muji Allah kadang sedino subhanallah Pak, Bu? Kita kalau muji Allah kalau lagi inget juga inget kapan? Kan seperti itu. Makanya kita itu sangat dolim terhadap diri kita sendiri. Kita itu kalau mau saya bilang Pak, kita itu sangat kurang ajar kepada Allah. Allah yang begitu luar biasa baiknya kepada kita, untuk muji Allah Subhanahu wa taala saja kita malas. Untuk mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala saja kita masih malas-malesan. Makanya ibadah umroh ini ibadah pengagungan kepada Allah. Ketika kita melakukan talbiyah, kita mengucapkan apa? Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesampainya kita di Mekah, Bapak Ibu masuk ke hotel, check in, siap-siap, ya kan? Hal-hal yang perlu dibuang hajatnya. Kemudian setelah itu nanti akan ditentukan titik kumpul dan jam kumpulnya di lobi hotel. Kemudian setelah itu berangkat menuju ke masjid. Ketika berangkat menuju masjid, kita masih bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kemudian kita masuk masjid, kita mengucapkan bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan pintu rahmatmu untukku. Kenapa sih kok kita berdoa seperti itu? Supaya kita itu Pak, Bu, kita itu masuk masjid untuk beribadah. Kita minta supaya dibukakan pintu rahmat. Betapa banyak orang di masjid, maaf, harusnya dia beribadah, nggak beribadah. Kenapa? Di masjid cuma selfie, ya kan? Foto sana, foto sini, foto sana, foto sini. Kenapa? Nggak dibukakan pintu rahmat sama Allah. Akhirnya apa? Nggak diberi taufik sama Allah untuk melakukan ibadah.
Yang harusnya dia berdoa, dia lupa berdoa. Yang harusnya dia meminta, lupa dia meminta. Yang harusnya dia melakukan ibadah-ibadah yang banyak, dia lupa. Kenapa? Karena dia lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu ketika kita melihat Ka'bah, maka apa? Disunahkan bagi laki-lakinya ittiba. Apa itu ittiba? Ittiba itu membuka pundak sebelah kanan. Jadi dibuka kemudian ditaruh di bawah ketiaknya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu berdoa. Apa doanya ketika melihat Ka'bah? Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Bapak Ibu tahu nggak kenapa kok berdoa seperti itu? Kenapa kok kita berdoa kepada Allah melihat Ka'bah itu dengan doa Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam? Ada yang tahu artinya, Pak? Kita memuji Allah itu Bapak Ibu. Ketika kita mengatakan Allahumma antas salam, ya Allah, Engkau adalah zat yang maha memberikan keselamatan. Perjalanan kita dari Indonesia sampai Saudi itu bahaya nggak Bapak Ibu? Bahaya. Sangat bahaya Bapak Ibu, 9 jam di atas ketinggian 30.000 kaki. Kalau bukan Allah yang menyelamatkan, siapa yang menyelamatkan? Belum lagi ketika kita mendarat di Madinah maupun di Jeddah, kemudian perjalanan dari Madinah menuju ke Mekah atau dari Jeddah menuju ke Mekah, itu butuh penjagaan Allah. Nah, ketika kita sampai ke tujuan kita puji Allah, Allahumma antas salam. Ya Allah, Engkau lah yang maha memberikan keselamatan ini ya Allah. Wa minkas salam, dan darimu keselamatan. Fahayyina rabbana bisalam, hidupkanlah kami ya Allah di dalam keselamatan. Itu doa yang luar biasa. Cuma kadang orang itu subhanallah, Bapak Ibu, kadang orang berdoa itu formalitas. Ngelihat Ka'bah, Allahumma antas salam, wa minkas salam, fahayyina rabbana bisalam. Formalitas toh. Tapi nggak pernah dimasukkan ke dalam hatinya. Apa maknanya? Kenapa hikmahnya kita berdoa seperti itu? Kalau kita tahu hikmahnya, Allahu Akbar. Gimana kita nggak cinta sama Allah? Gimana kita nggak rindu sama Allah? Gimana kita nggak membesarkan dan mengagungkan Allah? Akhirnya apa? Gredes air mata ini loh Bapak Ibu. Kalau kita betul-betul menghayati dan kita memahami setiap doa yang Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita. Kemudian setelah itu kita masuk ke Ka'bah, cari Hajar Aswad. Kita cari Hajar Aswad dan kita mau melakukan rukun yang kedua, tawaf. Iya, ntar lagi sambil berdiri. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tawaf. Tawaf itu kita jadikan Ka'bah di sebelah kiri kita. Kita jadikan Ka'bah di sebelah kiri kita dan kita muter sebanyak 7 kali. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izin saya berdiri karena di samping kanan saya ada Ka'bah, sekaligus saya pengen menjelaskan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan Ka'bah dan ini adalah merupakan Hajar Aswad. Tahunya kita Hajar Aswad biasanya dari mana? Biasanya lurusnya itu berarti di pojok sebelah sana itu ada lampu hijau. Dan biasanya Bapak Ibu kita masuk dari arah sebelah sini. Kita nanti masuk dari arah sebelah sini. Karena apa? Pintu utama masjid. Pintu utama masjid itu dari arah sebelah sini. Jadi kita masuk, kemudian apa? Kita cari Hajar Aswad. Hajar Aswad di sebelah sini, kemudian apa? Di sebelah situ ada lampu hijau. Kemudian setelah itu baru kita jalan dalam keadaan yang laki-laki ininya terbuka. Kemudian kita sejajar dengan Hajar Aswad. Ketika kita sejajar dengan Hajar Aswad, ada beberapa cara. Bapak Ibu bisa apa? Bisa cium Hajar Aswad tersebut. Kalau tidak bisa cium, Bapak Ibu bawa tongkat. Mungkin ada yang bawa tongkat, maka apa? Maka sentuh tongkatnya. Kalau ternyata nyium nggak bisa, kemudian apa? Pakai tongkat nggak bisa, sentuh dengan tangan. Kalau nggak bisa, maka cukup dengan apa? Ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Pakai kisbai nggak Bapak Ibu? Bismillah Allahu Akbar. Gitu nggak? Nggak perlu. Ya kan? Cukup apa? Cukup kita Bismillahi Allahu Akbar. Karena apa? Ini bukan dengan pasangan ini. Ini batu. Nah, makanya Umar bin Khattab mengatakan apa? Inni a'lamu annaka hajarun. Saya tahu kalau kamu itu batu. Kalau Rasulullah nggak nyium kamu, saya juga nggak akan nyium kamu. Kata Umar kayak gitu. Karena ini hanya sekedar batu Bapak Ibu. Batu dari surga yang turunkan
Yang Rasulullah akhirnya apa? Memberikan syariat kepada kita ketika kita tawaf, kita disuruh nyium. Kalau nggak bisa nyium, nyentuh. Kalau nggak bisa nyentuh, maka apa? Cukup dengan kita apa? Melambaikan tangan dan kita arahkan dan kita mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Nggak perlu apa? Bismillah Allahu Akbar. Nggak perlu. Jadi cukup sama pasangan saja, suami dan istri, seperti itu ya. Jadi kalau sama batu cukup apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apa? Setelah itu kita muter. Disunahkan lari-lari kecil sebanyak 3 kali putaran. Kalau rame tidak bisa, maka jalan kaki. Kita muter, kita puteri Ka'bah. Nah, sejajar dengan tiang Hajar Aswad, ini adalah merupakan tiang rukun Yamani. Ini adalah merupakan tiang rukun Yamani. Nah, rukun Yamani ini kita ada doa khusus. Apa doa khususnya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita sudah sampai di Hajar Aswad lagi, maka apa? Kita angkat lagi dan kita ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Berarti kita sudah dapat 1 kali putaran. Kemudian pertanyaannya Bapak Ibu, Ustadz, putaran dari Hajar Aswad sampai rukun Yamani apa? Doanya apa? Tidak ada doa khusus Bapak Ibu. Bapak Ibu mau doa pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Arab, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Minang, boleh. Silahkan Bapak Ibu. Keinginan kita itu berbeda-beda. Ada yang pengen rezeki, ada yang pengen anak, ada yang pengen pasangan, ada yang pengen mobil, ada yang pengen rumah, ada yang pengen surga. Doa kita masing-masing, minta sama Allah. Kesempatan kita untuk apa? Untuk kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Makanya apa? Kita berdoa dari Hajar Aswad, kita berdoa muter sampai rukun Yamani. Setelah di rukun Yamani di sini ada doa khusus. Apa doa khususnya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kok belum sampai Hajar Aswad? Ulangi lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Belum sampai. Ulangi lagi sampai kita sejajar dengan Hajar Aswad, baru setelah itu bismillah Allahu Akbar. Kemudian Bapak Ibu, ada sunnah di rukun Yamani. Apa sunnah di rukun Yamani? Di rukun Yamani itu ada sunnahnya. Sunnahnya apa? Nyentuh rukun Yamani. Kalau Bapak Ibu bisa nyentuh, nyentuh. Kalau tidak bisa, tidak perlu angkat tangan, tidak perlu kisbai. Ya kan? Ini sunnahnya cuma disentuh. Kalau bisa disentuh, kalau nggak bisa disentuh, dilewati. Karena memang sunnahnya hanya menyentuh rukun Yamani. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, putaran pertama. Kemudian dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad, berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus muter. Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ketika putaran terakhir ketujuh dari rukun Yamani, nanti Bapak Ibu mulai geser ke kanan. Supaya apa? Supaya gak desek-desekan ketika keluar. Sambil berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mulai bar jalannya. Dan doa kita pasti akan semakin banyak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Putaran terakhir kita sudah dapat 7, angkat tangan, enggak perlu. Berarti kita sudah selesai. Kalau sudah selesai 7 kali putaran, baru kita cari apa? Namanya Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim di mana? Di sini Bapak Ibu. Lurusnya pintu Ka'bah. Jadi ini pintu Ka'bah. Di sini adalah merupakan apa? Maqam Ibrahim. Antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah ini yang disebut dengan multazam, tempat dikabulkan doa. Bagaimana caranya? Tempelkan tubuh kita ke Ka'bah dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau seseorang mau berdoa di multazam. Nah, ketika dari Hajar Aswad tadi sudah putaran terakhir, sudah selesai, maka apa? Yang bapak-bapaknya ininya kembali ditutup, pundaknya kembali ditutup dan berdoa wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Itu ada di di buku manasik ya. Nanti insyaallah juga ada dibimbing sama Ustadz dan Mutawif insyaallah. Kemudian setelah membaca wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, kemudian sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Kalau maqam Ibrahim di sini, maka sholat di belakang maqam Ibrahim. Sholat 2 rakaat. Rakaat yang pertama membaca Al-Fatihah dan Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua membaca Al-Fatihah dan apa? Dan Al-Ikhlas. Kenapa kok kita disuruh membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Al-Ikhlas? Diingatkan kembali Bapak Ibu untuk kita ikhlas.
Ibadah ini untuk Allah, murni untuk mengharapkan pahala Allah, murni untuk mengharapkan apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, setelah sholat jangan buru-buru, doa dulu. Karena memang sunnahnya setelah sholat harusnya kemana? Ke multazam. Nempelkan, tapi karena rame nggak bisa, sudah doa di tempat sholat. Kemudian kita berdoa, minta sama Allah. Setelah berdoa, nggak usah buru-buru. Setelah itu minum air zam-zam, kemudian dibasahi kepalanya. Ya kan, dibasahi ke kepalanya. Bapak-bapaknya dibasahi kepalanya. Ibu-ibunya dibasahi dari mana? Dari atas jilbabnya. Dengan seperti itu berarti rukun yang kedua sudah selesai, yaitu tawaf. Tinggal rukun yang ketiga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gimana Pak panitia, teman-teman? Habis maghrib bisa? Bisa, nanti insyaallah sebentar lanjut. Ya. Jadi insyaallah rukun yang ketiga sa'i dan tahallul, kewajiban tahallul insyaallah habis buka ya Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu juga semakin konsentrasi. Nah, setelah buka puasa. Insyaallah waktunya kurang lebih sekitar 5 menit lagi. Ada kesempatan untuk kita siap-siap dan sedikit berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya kita manfaatkan, kita tutup terlebih dahulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu untuk